Oleh karena itu Allah jadikan ini semua karena dialami oleh manusia dan normal, Allah jadikan penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala azan wala dhamin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khotoyah." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa nasab, berupa keletihan, berupa wasok penyakit, kemudian berupa hamun, rasa cemas di masa akan datang, wala husnin, sedih dengan yang masa lampau, wala adan, gangguan-gangguan, wala gom, rasa gundah gulana yang dirasakan sekarang, sampai-sampai musibah berupa duri kecil yang kena kakinya ketika berjalan, ini menjadi penghapus dosa. Jadi wajar, suatu hal yang wajar, ya, suatu hal yang wajar. Hanya saja yang tidak wajar adalah apabila dia berkepanjangan, cemasnya berlebihan sampai tahap kronik, depresinya kecewa, terlalu kecewa, jadi depresi. Ini yang tidak wajar. Kemudian juga kemarin kita telah sebutkan bagaimana definisinya, ya. Cemas, kemarin kita sebutkan definisi secara kedokterannya. Intinya adalah rasa tidak aman, tegang, dan kekhawatiran. Dan secara ilmu kedokteran ini pun banyak jenisnya, bertingkat-tingkat, dimulai dari anxiety, cemas. Kemudian ini pun ada tingkatnya, ansietas menyeluruh, cemas menyeluruh. Artinya ada seorang kalau cemas itu semuanya bergerak anggota badannya, tidak bisa diam di tempat, gerak sana, gerak sini, dia harus lari sana, lari sini. Ada yang sampai panik, tingkatnya panik itu sampai buat orang repot, ya. Hubungi sana, hubungi sini, pegang orang, goyang-goyangin orang, ya, pegang orang. Ada yang panik. Kemudian ada yang macam, ada istilahnya obsesi kompulsif, dia melakukan gerakan berulang-ulang, mulai dari yang ringan, gigit jari sampai yang macam-macam, ya, dan sebagainya. Demikian juga dengan depresi, juga demikian, bertingkat-tingkat, ya, ada bertingkat-tingkat, ya. Kemudian penyebabnya kita review sebentar sedikit. Penyebabnya setelah kita jelaskan sebelumnya, inti dari semua ini adalah tidak menerima takdir Allah dan tidak percaya dengan takdir Allah. Ini intinya. Kenapa orang bisa cemas berlebihan? Kenapa ada orang yang bisa depresi mendalam, kecewa sekali? Semua ini intinya kembali kepada tidak percaya dengan takdir Allah serta seuzonnya kepada Allah, karena tidak percaya dengan takdir Allah. Semua kembali seperti ini, kembali pada hal ini. Dalam ilmu kedokteran, kesehatan jiwa, psikiatri, berbagai macam teori muncul. Kenapa orang bisa terkena penyakit tadi? Bisa kena cemas, depresi, kemudian tingkatan-tingkatan penyakit sampai terkena penyakit gila, skizofrenia. Dan skizofrenia pun macam-macam sebabnya. Ada yang waham, ada yang begini dan sebagainya. Itu buku ajar dari ilmu jiwa, psikologi, tebal-tebal segini-segini. Berbagai macam teori disebutkan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini dan sebagainya. Ternyata setelah dilihat-lihat poinnya ternyata sangat sederhana. Dari semua teori tersebut poinnya sangat sederhana. Sebab dari semua kelainan jiwa ini, depresi, cemas, macam-macam dan sebagainya, sampai ada orang yang gila, ya, ada orang yang gila padahal sebelumnya normal, ya. Dan ini banyak kita lihat, mohon maaf ya, di rumah sakit jiwa. Itu semuanya dulu orang-orang normal semuanya. Bahkan ada yang orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang pintar, ternama, orang-orang
yang punya kedudukan di masyarakat dan punya jabatan tiba-tiba masuk rumah sakit jiwa sampai gila. Sampai tahap gila. Gila itu dia tidak bisa mengenali lingkungan sekitar, bahkan mengenali diri sendiri, dan mengalami kegagalan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini gila. Tidak mengenal lingkungan, diri sendiri pun tidak kenal, serta mengalami kegagalan berinteraksi. Jadi kalau dia berinteraksi tidak nyambung, ini gila. Banyak itu di rumah sakit jiwa. Dulu orang normal, bahkan orang-orang hebat, orang pintar, punya jabatan. Tetapi ternyata kuncinya semua satu. Sebab utamanya adalah tidak menerima takdir Allah. Tidak menerima takdir Allah, serta husnuzon kepada Allah, suuzon kepada Allah, dan dia tidak percaya dengan takdir yang Allah tetapkan. Khawatir. Ini kunci sebabnya. Semua kembali kepada ini. Apapun tadi teori-teorinya, intinya dia tidak terima takdir. Contoh yang cukup banyak ya sebabnya ya. Ini contoh saja ya. Kita tidak menyederalisir. Ya, misalnya sedang musim pencalonan. Musim pencalonan. Kemudian tiba-tiba kalah. Tidak terima, Pak. Itu lumayan. Ya, tidak terima, entah kenapa, karena mungkin telah menghabiskan tenaga dan dana yang cukup besar gitu. Tiba-tiba kalah, tiba-tiba ramai banyak. Kenapa? Tidak terima takdir Allah. Dia tidak terima takdir Allah. Allah takdirkan ini. Semuanya kembali di situ, tidak terima takdir Allah. Dia pengennya begini. Karena kekecewaan itu adalah muncul ketika kita inginnya seperti ini, tetapi Allah takdirkan beda. Itu kecewa. Dan ketika dia menolak, tidak terima dengan takdir Allah tersebut, dia tolak dengan penolakan yang panjang. Dia tidak terima yang panjang, artinya dia tolak lama sekali. Dia tidak terima berkepanjangan. Ketika ditakdirkan begini, dia pengennya seperti ini, ternyata tidak sesuai. Akhirnya dia tolak. Kenapa harus begini? Kenapa bisa begini? Harusnya begini. Aku maunya begini, tapi kenapa yang terjadi seperti ini? Kenapa ini terjadi padaku, bukan orang lain? Kenapa harus aku yang menerima takdir ini? Dia tolak terus lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, akhirnya gila. Dan ini bisa jadi ini merupakan azab yang Allah segerakan, dan bisa jadi merupakan murka Allah, karena Allah dalam hadis disebutkan, faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho, Allah ridho padanya, dan barang siapa yang murka, Allah murka padanya. Ini takdir Allah. Ibaratnya seperti ini. Ada seorang jenderal tertinggi mengatakan, saya putuskan begini, bergerak semuanya. Tiba-tiba, mohon maaf, ada yang kedudukannya rendah ya, misal apa ya, sersan atau apa ya, kopral katanya. Tiba-tiba kopral nantang tiba-tiba, oh enggak, saya maunya begini. Saya maunya begini. Kira-kira jenderal ini marah tidak? Marah tidak? Marah, mungkin dilipat ini. Kopralnya dilipat seluruh koprol. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai langit dan bumi ini sudah menetapkan takdirnya begini terjadi. Tiba-tiba kita ini yang hamba dan seorang budak, tiba-tiba menolak, tidak terima. Apakah Allah marah atau tidak? Marah tidak? Marah, kita tolak, tidak terima. Marah, makanya falqaman sakit kalau bersulit. Barang siapa yang dia murka, tidak terima takdir Allah, kalau bersulit, dia akan mendapatkan murka Allah. Dan kemarin telah kita jelaskan kenapa bisa orang gila
Ya, orang gila karena dia tadi depresinya terlalu lama, menolak takdir Allah yang terlalu lama, sehingga dia bisa jadi gila, tidak bisa mengenal sekelilingnya, dan tidak bisa mengenal diri sendiri, bahkan mengalami kegagalan melakukan interaksi dengan orang sekitar, walaupun sekedar interaksi sederhana, nggak nyambung, gagal, ya nggak ngerti juga maunya apa gitu. Itu kan orang gila. Kemarin kita contohkan seperti ini kemarinnya. Ini benda ini sebenarnya ringan. Kalau saya angkat ringan ya. Tetapi kalau saya angkat benda ini sampai besok pagi, kira-kira apa yang terjadi? Tangan rusak nih tangannya. Rusak. Padahal sebenarnya ringan, tetapi diangkat sampai besok pagi, tangan ini rusak jadi, ya, rusak. Padahal ringan. Begitu juga dengan kita, orang-orang yang gila, depresi dan kelainan mental, kelainan jiwa, padahal sebelumnya sehat. Demikian. Sebenarnya perkara-perkaranya, urusan-urusannya kecil, tidak besar banget. Mungkin dia uangnya habis untuk, mohon maaf, matanya. Tapi apakah habis itu langsung habis, tidak bisa makan, tidak bisa minum, habis semuanya? Semuanya habis. Benar. Kadang-kadang urusannya ringan, tetapi karena kita tanggung beban tersebut, dengan lama akhirnya rusak. Oleh karena itu kita butuh istirahat. Saya bisa angkat sampai besok pagi ini, asalkan setiap 10 menit saya istirahat 5 menit. Saya angkat lagi, istirahat lagi, angkat lagi, istirahat lagi, sampai besok pagi bisa. Asal ada fase istirahatnya. Nah, demikian kita dalam fase kehidupan. Dalam kehidupan ini, semua manusia ingin sesuatu. Manusia merencanakan, manusia menginginkan, tapi pasti ada yang takdir tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, disitulah kita istirahat sejenak, kembali kepada Allah, kita ingat lagi dan sebagainya, sehingga kita mudah menjalani hidup. Ada fase istirahatnya, ya. Kita mudah menghadapi semua itu. Istirahat sebentar, jangan menolak terus dan sebagainya, ya. Begitu juga sebab, ya, sebab orang cemas. Orang cemas tadi sudah depresi. Orang cemas dengan, kalau apalagi cemasnya menyeluruh, terus dia cemas. Tidak pernah istirahat cemasnya. Ini menyebabkan penyakit. Berbagai macam nanti jenis cemas tersebut, sampai panik, sampai fobia, sampai ini. Dia terus istirahatnya terus berkepanjangan, tidak pernah tidak pernah istirahat. Cemas ini disebabkan karena kembali iman kepada takdir. Yang kemarin kita telah jelaskan, ya, takdir ini semua takdir Allah baik dan mengandung hikmah. Manusia tahu apa yang dia mau, tetapi Allah tahu apa yang paling baik untuk manusia. Kita tahu apa yang kita mau, tetapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Orang yang cemas berlebihan, kalau tadi yang sekedar cemas biasa itu wajar. Wajar cemas biasa, Nabi cemas, khawatir biasa. Tapi kalau berlebihan menunjukkan dia tidak percaya takdir Allah. Semua takdir Allah baik. Semua takdir Allah baik. Adapun yang disebutkan takdir khairihi wa syarrihi, takdir baik dan buruk, hulwihi wa murrihi, takdir yang manis dan pahit, ini ditinjau dari manusia yang merasakan. Manusia merasakan takdir buruk ini. Aduh, pahit banget kenyataan hidup gue. Pahit kan? Itu manusia yang merasakan. Tapi sesungguhnya semua yang Allah takdirkan itu baik untuk kebaikan kita. Orang yang cemas, dia tidak percaya ini. Dia suuzon kepada Allah. Padahal Allah sudah ingatkan dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi.
Sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangkaku, sesuai dengan prasangka hambaku. Seorang hamba yang dia tidak percaya dengan takdir Allah, dia akan cemas. Terlebih-lebih dia belum belajar pelajaran tawakal yang diajarkan dalam kitab tauhid. Kalau dia sudah paham dengan pelajaran tawakal, dia tidak akan cemas berlebihan. Dia tidak akan cemas berlebihan kalau dia sudah belajar tawakal. Orang yang cemas seperti itu, dia terus mengkhawatirkan yang akan terjadi nanti. Aduh, kenapa bisa begini? Kenapa? Kira-kira bagaimana? Dia khawatir terus. Karena tidak tawakal. Tidak tawakal, tidak husnuzon kepada Allah. Dan bagaimana cara kita bisa husnuzon? Banyak caranya. Bagaimana kita bisa husnuzon kepada Allah? Caranya banyak. Salah satunya kita harus mengenal sifat Allah. Salah satu sifat Allah, bahwasanya Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ini terdapat dalam suatu hadis. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Dikisahkan dalam suatu hadis, terdapat sebuah tawanan perang. Tawanan perang. Dalam kerumunan tawanan tersebut terdapatlah seorang ibu, yang ibu ini terpisah dari bayinya yang masih kecil. Mulailah sang ibu mencari bayinya dengan wajah yang penuh kecemasan, raut ekspresi yang mengkhawatirkan. Mulailah dia berlalu lalang sang ibu tersebut ke sana kemari, bertanya kepada setiap orang yang dijumpai, apakah engkau melihat bayiku? Tidak wahai ibu. Jalan lagi sang ibu, bermuram dia, apakah engkau melihat bayiku? Tidak wahai ibu. Berjalan lagi dia cari, cemas khawatir mencari bayinya. Apakah engkau lihat bayiku? Tidak. Dia cari terus ke sana kemari dan sebagainya. Akhirnya setelah mencari sekian lama, sang ibu pun dipertemukan dengan bayinya yang masih kecil menyusui. Ketika ibu tersebut mendapatkan bayinya, segera dia ambil, kemudian dia peluk, dia berikan kehangatan, dia curahkan semua kasih sayangnya kepada bayi tersebut, dia susui, dia berikan kelembutan dan kehangatan. Kemudian kejadian ini dilihat oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Atarawna anna hazihi qaridatun waladaha finnar. Wahai sahabatku, apakah kalian mengira sang ibu ini akan melempar bayinya ke dalam api? Apa jawaban para sahabat? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin ibu lihat ibu itu sayang sekali sama anaknya? Bagaimana tiba-tiba dilempar ke api? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Wallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi liwaladiha. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Allah, Rabb kita ini sangat sayang kepada kita hambanya melebihi kasih sayang ibu tadi kepada anaknya. Sekiranya sang ibu tadi tidak tega melempar anaknya ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tidak tega lagi melempar hambanya ke dalam api neraka Jahannam. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi hambanya menjauh kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambanya lari dari Allah, menjauh. Hambanya tidak mau kenal Allah. Hambanya tidak mau kenal, tidak mau mendapatkan kasih sayang. Hambanya lari menjauh, hilang, tidak berbekas. Hambanya benar-benar tidak peduli. Bagaimana Allah bisa sayang? Dengan mengetahui sifat ini, maka kita akan selalu husnuzon kepada Allah. Sifat kepada Allah, kita husnuzon. Sehingga pentingnya kita melakukan prinsip tawakal di sini. Tawakal untuk menghilangkan kecemasan, dan ini semua butuh proses. Kita punya sifat dasar cemas.
Kita punya ada memang sifat dasar setiap orang berbeda-beda. Sifat dasar setiap orang berbeda-beda dipengaruhi oleh karakter, gen, pengasuhan orang tua, lingkungan sekitar, dan teman-teman. Beda. Ada orang gampang cemas, ada orang cuek bebek, ada orang easy going, take easy, ada orang yang begini dan sebagainya. Ini butuh proses. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk ini semua butuh proses dengan belajar yang lama dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa seperti ini. Oleh karena itu untuk cemas ini kita diajarkan dalam pelajaran kalau kita tawakal. Tawakal ini sering disebutkan, tetapi ternyata banyak yang belum memahami dengan benar, dan seandainya memahami prakteknya pun tidak semudah teori. Dan kita disinilah kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukti adanya keimanan. Bukti adanya keimanan. Karena seseorang yang imannya baik akan dimudahkan menjalani teori-teori ini. Seseorang yang imanannya dia buruk karena banyaknya maksiat dan dosa, tidak peduli dengan agama, tidak dimudahkan. Bukti adanya keimanan. Tawakal ada dua rukunnya. Teori yang sederhana tetapi sangat sulit kita terapkan dan semoga kita bisa terapkan. Yang pertama, tawakal rukunnya adalah kita menempuh sebab. Menempuh sebab. Kita tempuh sebab tersebut. Apa sebabnya? Yang bisa menghasilkan hal-hal tersebut. Kita tempuh sebabnya. Apa sebab? Kalau mau pintar ya belajar, kalau mau kaya berusaha, kalau mau ini begini, kalau mau lancar begini. Kita tempuh sebab-sebab yang bisa ke arah sana. Kalau takut tidak lulus ya belajar. Kalau takut tidak diterima ya bersungguh-sungguh mengambil sebab. Kemudian yang kedua adalah setelah kita menempuh sebab tersebut sesuai yang kita usahakan, kita meminta tolong kepada Allah, berdoa dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Menyerahkan setelah berusaha. Di mana orang banyak salah paham. Kesalahpahaman pertama, tawakal. Dikira tawakal itu pasrah. Udah belajar belum bro? Gue tawakal aja lah. Pasrah guys. Ini bukan tawakal, pasrah. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu mengambil sebab, menempuh sebab. Ya, untuk sebab sebagaimana hadis Rasulullah SAW, saya punya unta ini. Unta ini saya ikat biar tidak lari, kemudian saya kawal kepada Allah, atau saya biarkan aja lah. Saya biarkan. Katanya Rasulullah SAW, ikat, baru serahkan pada Allah. Kalau memang dia hilang ya sudah hilang. Tidak usah khawatir sudah. Ikat. Sebagian orang ada yang salah paham di poin pertama ini. Tawakal dikira ya sudah kita serahkan kepada Allah. Pergi dakwah ke sana ke sini, kemudian anak istri tinggal. Siapa yang kasih makan? Allah yang kasih makan. Insyaallah. Tawakal aja, kita tawakal kita Tuhan. Ya saya mau pergi dakwah dulu. Ya sekian puluh hari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ini istri, anak saya kasih makan Allah. Tawakal saya Tuhan. Bukan ini. Yang kasih makan tetangga, kasihan. Ya. Ini banyak seperti ini. Bukan begitu tawakal. Tawakal menjadi sebab, hukum sebab akibat, baik sebab kauni maupun sebab syar'i. Ini belajar dan dibahas dalam kitab tauhid. Apa sebabnya? Kita ketemu sebabnya itu namanya tawakal. Sebabnya apa ya? Tawakal. Jadi bukan pasrah tawakal itu. Cari sebabnya. Yang pertama. Ya. Jadi ada ekstrim yang pasrah, ada yang kemudian yang kedua. Ada, dan kebanyakan manusia adalah dia poin pertama saja. Kebanyakan manusia ini dia poin pertama. Orang itu ketika mencari sesuatu, menginginkan sesuatu, dia hanya mengandalkan sebab saja. Dan kebanyakannya lupa dengan poin yang kedua. Bahkan di antara dua rukun ini yang paling penting poin kedua. Poin kedua yang lebih penting. Dan ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Yaitu apa? Setelah berusaha dengan maksimal menempuh berbagai sebab, dia tidak lupa berdoa kepada Allah. Jangankan urusan dunia, urusan ibadah saja kita minta kepada Allah. Ini yang kita baca setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah. Kan tiap hari kita baca.
Tidak hanya urusan-urusan ini, ibadah saja kita tolong. Ya Allah, minta tolong supaya saya bisa beribadah kepada Engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Itu kita tolong kepada Allah. Dan kebanyakan kita ini lupa poin keduanya. Dan karena tidak menerapkan poin yang kedua, ini lama nggak ini peringatannya? Cepetan sih. Ya. Ya, kita jelaskan tawakal dulu ya. Dan kebanyakan kita poin kedua. Jadi setelah saya juga setelah belajar dua rukun tawakal ini, ternyata ulama mengatakan poin kedua lebih penting daripada poin ke satu. Yaitu apa? Tadi minta tolong kepada Allah, karena ini hakikat ibadah, menggantungkan hati kepada Allah. Kemudian setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Setelah kita begini, kita tidak akan kecewa dan tidak akan cemas. Misalnya besok mau ujian, tes, ingin diterima di mana pegawai negeri misalnya atau apa dan sebagainya, malamnya belajar berarti semua dia kerja kelompok, dia rangkum, dia ini, dia ulang, dia murojaah, dia begini semuanya. Setelah itu tidak lupa berdoa pada Allah, ya Allah, aku telah berusaha semaksimal mungkin. Mohon saya tolong saya memohon kepadamu untuk diluluskan. Setelah itu ya udah dia serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau dia lulus, alhamdulillah. Kalau tidak, dia yakin ya sudah ini takdir terbaik bagi saya. Sehingga dia tidak cemas. Setelah dia serahkan kepada Allah, sudah dia tenang, tidak akan cemas. Apapun yang terjadi, ini takdir Allah sudah. Itu yang terbaik. Dia tidak akan cemas. Kemudian ketika sudah muncul hasilnya, dia tidak akan kecewa, kemudian menjadi depresi. Ini pentingnya poin kedua ini lebih penting. Sebagian manusia mayoritas yang dia fokuskan yang pertama temu sebab, semuanya temu sebab. Dia tidak mau kaya, masuk Allah dia cari uang siang malam, pagi siang malam, pergi gelap pulang gelap, masa depan gelap terus dan sebagainya cari. Tapi lupa akhirnya ketika dia terjadi, ketika ada apa-apa, ya dia cemasnya luar biasa. Kenapa? Aduh, ada yang kurang nih. Ada yang kurang, atau gimana kalau begini, dan sebagainya. Ya, kurang maksimal ini, insyaallah. Cemas dia menunggu hasil. Ya, kalau dia sudah saya lakukan apapun yang tadi, saya sudah berusaha ya Allah. Dan kemudian ketika terjadi kecewa luar biasa, depresi, cemas. Ini pentingnya dari tawakal. Ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah Isya. Ya, solusi dari semua, solusi yang lebih mendalam dari hal-hal ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Kita cukupkan dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.